Hari-hari ini kita menghadapi musibah yang tak kunjung usai. Musibah yang telah menyebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Berbagai macam tanggapan dari berbagai individu manusia pun amat beragam terkait dengan virus ini atau musibah ini. Mulai dari yang menanggapinya dengan biasa saja, hingga seseorang yang menanggapi musibah ini dengan sesuatu yang amat sangat mengerikan. Agama Islam datang sebagai penengah dari itu semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yakni sifat pertengahan, yang tidak menghulukan, yang tidak melebih-lebihkan sesuatu, juga tidak meremehkan sesuatu tersebut. Sejatinya musibah seperti ini pada zaman dahulu pun telah ada. Wabah Taun yang terjadi pada masa khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga para sahabat panik serta takut dan was-was, namun mereka senantiasa berhusnudzon dengan meningkatkan keimanan dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meneladani sikap mereka terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala perlu kita contoh dan patut kita tiru. Mungkin dalam keadaan seperti ini kita harus segera merenung atas apa yang kita lakukan, merenungi usaha-usaha kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, juga mentaati pemerintah yang telah menganjurkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Sebagaimana protokol kesehatan ini merupakan sebuah wasilah, namun sejatinya yang paling utama adalah kita harus menomorsatukan, kita harus menjadikan sesuatu itu lebih utama dari protokol kesehatan ini, yakni iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan tawakal kita harus kita letakkan di depan daripada protokol kesehatan tersebut. Karena sebuah sia-sia ketika kita menjalankan sesuatu namun tidak karena Allah, namun tidak karena keimanan dan tawakal kita. Ada sepatah atau dua patah kata yang kita akan sampaikan, insya Allah berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi, maka itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam
wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwa jika seluruh umat bersatu untuk memberikanmu suatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikanmu manfaat kecuali sesuai apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk memberikanmu suatu mudarat, maka mereka tidak akan bisa memberikanmu mudarat kecuali sesuai apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Kemudian yang kedua adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan memudahkan kita ketika kita bertakwa dan bertawakal kepadanya. Memudahkan kita untuk mendapatkan jalan keluar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia adalah cukup baginya. Kemudian masih banyak lagi kiat-kiat atau jalan untuk bisa lebih bijak dalam menghadapi musibah atau situasi ini. Di antaranya dengan bersabar, kemudian kembali kepada Al-Quran, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepadanya dan bermuhasabah atas dosa yang telah kita lakukan.